Dari semua yang ditulis tentang terima gaji ke-13, begini cara cerdas mengalokasikannya supaya nggak kecewa. Satu konteks paling penting justru selalu dikecilkan. Bulan ini, jutaan pekerja di Indonesia bakal menerima gaji ke-13 mereka, dan jumlahnya bisa mencapai total 2,5 juta hingga 3 juta rupiah per orang. Bagi banyak orang, ini bukan sekedar angka, tapi peluang untuk mengubah keadaan finansial. Sekarang, pertanyaannya, bagaimana kamu memanfaatkan suntikan dana ini dengan cara yang cerdas dan menguntungkan? Mari kita bangun strategi yang bisa bikin kamu merasa puas, bukan kecewa. Dari pengalaman banyak orang, gaji ke-13 seringkali hilang begitu saja, entah untuk belanja impulsif atau sekedar menambah tumpukan utang yang sudah ada. Kejadian ini bukan tanpa alasan. Ada psikologi yang bermain di baliknya. Ketika uang ekstra datang, kita cenderung terjebak dalam pola pikir bahwa ini adalah uang tambahan yang bisa dihabiskan tanpa ragu. Tapi, apa jadinya kalau kita beralih dari pola pikir tersebut dan mulai menganggap gaji ke-13 ini sebagai modal untuk masa depan? Mari kita mulai dengan cara yang paling praktis. Alokasikan setengah dari gaji ke-13 untuk investasi. Berbicara soal investasi, kamu punya banyak pilihan. Bisa jadi saham, reksadana, atau bahkan cryptocurrency. Misalnya, jika kamu memilih saham, lakukan riset yang mendalam tentang perusahaan yang kamu minati. Sekarang ini, banyak platform yang menyediakan informasi mendetail dan juga memungkinkan kamu berinvestasi dengan nominal kecil. Hal ini memberi kesempatan untuk belajar tanpa harus terjun dengan modal besar. Lanjut ke hal berikutnya, utang. Banyak dari kita punya utang yang membebani pikiran setiap bulan. Alih-alih menggunakan gaji ke-13 untuk membeli barang-barang baru, prioritaskan untuk melunasi utang. Bayar utang dengan bunga tinggi terlebih dahulu. Mengurangi beban utang bakal memberikan kebebasan finansial yang lebih baik dan mengurangi stres. Bayangkan, saat utang lunas, kamu bisa bernapas lega dan merencanakan masa depan tanpa beban finansial. Setelah mengatur investasi dan utang, jangan lupakan pentingnya dana darurat. Menyimpan sekitar 20% dari gaji ke-13 untuk dana darurat sangatlah bijak. Ini bakal memberi kamu jaring pengaman ketika situasi tak terduga muncul. Misalnya, jika tiba-tiba terjadi keadaan darurat kesehatan atau kebocoran di rumah, dana ini bakal siap membantu tanpa harus berutang lagi. Pikirkan juga tentang pengembangan diri. Gunakan sebagian dari gaji ke-13 untuk mengikuti kursus atau pelatihan yang relevan dengan karier kamu. Dengan meningkatnya keterampilan, peluang mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau kenaikan gaji pun semakin terbuka lebar. Investasi dalam diri sendiri selalu memberikan hasil yang lebih baik di masa depan. Ini adalah langkah untuk meningkatkan nilai diri dan membuka jalan baru dalam karier. Kemudian kita sampai pada poin yang seringkali terabaikan, berbagi. Bagaimana kalau kamu mengalokasikan 5% dari gaji ke-13 untuk kegiatan amal? Memberi itu penting, bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk kita sendiri. Ketika kita membantu sesama, kita merasakan kepuasan batin yang tak tergantikan. Hal ini juga bisa memperluas jaringan sosial dan mempertemukan kamu dengan orang-orang baru yang memiliki visi dan misi yang sama. Arus kas yang baik sangatlah penting. Buat catatan pengeluaran dan pemasukan selama 1 bulan ke depan setelah menerima gaji ke-13. Ini bakal membantumu melihat pola pengeluaran dan mengidentifikasi area mana yang bisa kamu hemat. Dengan cara ini, kamu bisa menyesuaikan belanja dengan kebutuhan yang sebenarnya. Jangan lupa, tetap simpan untuk bersenang-senang. Ini penting untuk menjaga keseimbangan mental. Cobalah pergi ke tempat baru, berkumpul dengan teman, atau nikmati hobi yang sudah lama kamu tinggalkan. Ingat, hidup ini bukan hanya tentang menabung dan berinvestasi, tetapi juga menikmati setiap momen. Kini saatnya untuk merefleksikan keputusan yang diambil. Dalam pengeluaran,
Ingat bahwa setiap rupiah yang kamu habiskan bisa jadi langkah menuju impianmu. Ketika kamu memilih untuk menginvestasikan uangmu, bayangkan apa yang bisa kamu capai dalam jangka panjang. Bayangkan bahwa dengan sedikit perencanaan, gaji ke-13 ini bisa menjadi batu loncatan untuk kehidupan yang lebih baik. Satu hal lagi yang gak boleh dilupakan adalah berkomunikasi dengan pasangan atau anggota keluarga yang terlibat dalam keuanganmu. Diskusikan rencana pengalokasian gaji ke-13 ini bersama mereka. Dengan melibatkan keluarga, kamu bisa mendapatkan perspektif baru dan dukungan dari mereka. Ini juga membantu dalam membuat keputusan yang lebih bijak dan terasa lebih ringan. Di akhir pembicaraan ini, mari kita ingat bahwa gaji ke-13 bukanlah sekadar uang tambahan. Ini adalah kesempatan untuk memikirkan ulang strategi keuangan kita, untuk berinvestasi dalam diri dan masa depan. Kita memiliki kendali penuh atas apa yang kita lakukan dengan uang ini. Semoga semua tips ini bisa diimplementasikan dengan baik dan membuatmu gak hanya bahagia saat menerima, tetapi juga puas saat melihat hasilnya. Kalau kamu ikuti semua saran ini, bakal ada perubahan signifikan dalam cara pandangmu terhadap uang. Jangan biarkan kesempatan ini menguap begitu saja. Manfaatkan dengan bijak, karena keputusan yang kamu ambil sekarang bakal menentukan masa depanmu. Kalau ada data atau sudut yang kami lewatkan,